رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul 'alim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah di bulan Ramadan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah dalam melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh kekhusyuan. Tapi tahukah kita, di tengah-tengah kekhusyuan kita melaksanakan ibadah Ramadan ini, ada segelintir orang yang kemudian mencibir. Ada segelintir orang yang kemudian tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan dan pelaksanaannya oleh kaum muslimin. Seperti apakah ketidaksukaan mereka itu, para pemirsa sekalian dirahmati Allah? Ketika dalam suatu kondisi puasa Ramadan, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, jika kita melihat fakta di lapangan, banyak sekali warung atau restoran-restoran atau kafe-kafe yang tidak menjajakan makanannya, atau bahkan hanya ditutup tirainya untuk menghargai orang yang sedang berpuasa. Ketika ada fakta ini, orang tersebut mencibir bahwa kenapa harus kemudian ditutup? Apakah kaum muslimin tidak mau menghargai orang-orang kafir atau non-muslim yang tidak berpuasa? Statement ini menjadi satu hal yang perlu kita introspeksi. Apakah dalam masalah ibadah sampai sebegitu jauhnya ketidakpenghargaan orang-orang yang itu minoritas pada yang mayoritas, atau kemudian yang harus bertoleransi itu adalah yang mayoritas kaum muslimin ini? Padahal kita di negeri ini, negeri Indonesia ini, umat Islamnya adalah mayoritas. Tentu jika kondisi yang seperti ini terjadi, restoran tutup, kemudian warung-warung juga tidak buka di siang hari, itu adalah satu hal yang wajar, karena kondisinya adalah mayoritas muslim. Dan sangatlah aneh jika kemudian di kondisi di negeri yang mayoritas muslim ini malah buka-bukaan, membuka secara lebar-lebar warung dan restorannya ketika berbulan puasa. Maka sebenarnya apakah itu yang disebut dengan toleransi? Di mana konsep menghargai umat satu dan umat yang lainnya dalam beribadah itu dijunjung tinggi? Apakah kemudian kalau kita melihat fakta tentang Natalan misalkan, atau perayaan agama lain, kita pun juga harus ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan ibadah-ibadah mereka? Tentu ini satu hal yang salah kaprah dalam pemahaman toleransi. Kalau kita kembali pada surat Al-Kafirun yang saya kutip di awal tadi, bahwa sebenarnya Allah berfirman dalam ayat terakhir surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku dan bagiku agamaku. Itu satu hal yang sudah merupakan aturan bagaimana tata cara umat manusia itu beribadah dengan agamanya masing-masing. Kita juga bisa melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat ketika Islam berjaya dulu pun juga bertoleransi kepada kaum non-muslim atau orang-orang kafir yang melaksanakan ibadah, baik itu Nasrani, Yahudi, bahkan Majusi. Karena mereka hanya diizinkan, mereka diperbolehkan untuk beribadah di tempat-tempat mereka tanpa dipublish. Yang lebih penting adalah mereka tetap menjalankan ibadah sebagaimana apa yang mereka yakini.
Nah tentu bagi kita sebagai umat Islam, ketika kita ingin melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh kekhusyuan, salat tarawih, bahkan tadarus Al-Quran, ya, sebagaimana yang kita lantunkan ya setiap malamnya, maka harusnya itu pun harus juga dihargai dan dihormati, bukan malah dihalang-halangi. Bahkan kemudian beberapa waktu yang lalu, untuk pengeras suara atau toa masjid musola itu harus diminimalisir jamnya, tidak sebagaimana sebelumnya, tidak kemudian membangunkan orang yang sahur, tidak kemudian mengingatkan waktu berbuka, tapi hanya ketika azan saja, tidak perlu keras-keras. Padahal di aspek yang lain itu, yang non-muslim tidak masalah hal itu terjadi. Tapi kenapa ada yang kemudian mempermasalahkan? Justru ini kemudian membuat suatu kondisi yang harusnya tenang kemudian jadi tidak tenang lagi. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah, dengan berpegang pada surat Al-Kafirun yang tadi saya sampaikan, tentunya wujud toleransi ini harus ada batasan yang jelas, di mana memang hanya ibadah saja. Bagaimana masing-masing umat ini melaksanakan ketaatan kepada Tuhannya, itu yang kemudian diatur oleh Islam, diatur oleh syariat Islam. Dan ini yang kemudian menjadi batasan kapan kita kemudian boleh bermuamalah dengan mereka dan kapan kemudian tidak boleh berinteraksi dengan mereka. Maka ranah akidah inilah yang kemudian menjadi batasan. Jangan sampai kita kemudian mencampuri ranah akidah atau urusan agama masing-masing, ya, termasuk dalam hal perayaan, ya, termasuk kemudian mengganggu aktivitas ibadah lain. Itu adalah satu wujud toleransi yang sesuai dengan Islam. Maka marilah kaum muslimin yang dirahmati Allah, di momen Ramadan ini kita wujudkan toleransi yang sebenar-benarnya, dan kita menghargai sesama kita untuk melaksanakan ibadahnya dan sebaik-baiknya, terutama kita kaum muslimin. Mari kita rapatkan barisan untuk menyambut bulan Syawal. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.